Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, kebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, kita absen terlebih dahulu ya. Baik, Pak. Rizki Ilahi, Hadir Pak. Ilham Baraka, Hadir Pak. Muhammad Awal, Lambo, Hadir Pak. Dion Nugraha, Fahri Zaki, Hadir Pak. Nabil Z, Hadir. Febri Second, Kamila Nadia, Teguh Saputra, Hadir. Ahmad Fauzan, Hadir Pak. Alzara Aprilia, Hadir Pak. Ria. Tidak pernah masuk, Pak. Nggak pernah Cutting masuk. dia. Oh, cutting. Iya. Oh, Ulang, Pak, ulang. MK. Iya. Coba kamu chat lagi ya mereka ini, Rian ini. Iya Pak. Sayang nilainya nggak masuk. Iya Pak. Muhammad Sabiri, Hadir Pak. Dodi Ardiansa, Hadir Pak. Eko Purwanto. Eko dipanggil. Mana ekornya? Eko. Oh, hadir Pak. Oh, tiduran Pak. Tidur Pak. Tidur Pak dia. Siti Balkis Putri, Hadir. Jonathan Haryanja, Hadir Pak. Ilham Akbar, Hadir. Ahmad Al Hasbi. Izin, Pak. Izin mana ya? Supporteran, Pak. Porteran apa? Ini MTQ tadi yang MTQ tadi, Pak. MTQ tadi. Muhammad Naufal Samudra. Izin juga, Pak. Mana itu? Pecaban. Fabio Rizky Mahesa. Izin Pak, itu yang MTQ tadi itu, yang ikut lombanya itu. Oh, Serta. ada berapa bang jadi lomba tadi? 5 Pak. 5. Ini Pak. Berisi. Oh ya, lanjut. Asdika Ustaz Izaki. Sedika mana sedika ya? Iya. Sudah. Sakit ya Pak. Yoka Agarta. Andes Satria Kardopa. Itu, Pak, yang tadi ke WC, Pak. Afrizal Rahmadi. Muhammad Hafizi. Hadir. Oke. Pak, belum di absen Pak. Siapa namanya? Jamal Wahyudi. Oh, Jamal Wahyudi. Hadir. Mungkin ini saja absen kita. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, langsung saja kita masuk ke materi keselamatan dan kesehatan kerja. Ada yang sudah tahu apa itu kesehatan dan keselamatan kerja? Belum Pak. Jadi untuk kesehatan dan keselamatan kerja biasa disebut K3. Pengertian kecelakaan adalah kejadian yang tidak diduga atau tiba-tiba dan tidak dikehendaki yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. Nah, pengertian kecelakaan kerja adalah suatu kejadian tidak diduga atau disebut insiden yang mengakibatkan produksi yang mengakibat kacaunya proses pekerjaan atau produksi yang direncanakan sebelumnya. Akibat kecelakaan kerja, kerusakan atau bentuk bagian berupa cedera,
sakit fisik atau mental, kematian, kerusakan properti, kerugian produksi, kerusakan lingkungan atau kombinasi kerugian-kerugian tadi. Nah, ini untuk konsep keselamatan ketiga, pendekatan atau kemanusiaan, ekonomi, filosofi, keilmuan, hukum. Pendekatan kemanusiaan, kecelakaan menimbulkan penderitaan bagi si korban atau keluarganya. Ketiga, melindungi pekerja dan masyarakat. Ketiga, bagian dari HAM. Nah, pengertian keselamatan dan kesehatan kerja, filosofi, upaya atau pemikiran dan penerapannya yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohania, tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Nah, pengertian ketiga menurut ilmuwan suatu ilmu pengetahuan dan penerapan dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, ledakan, pencemaran, penyakit akibat kerja dan lain-lain. Nah, pendekatan ketiga yang pertama pendekatan hukum. Ketiga merupakan ketentuan perundangan. Ketiga wajib dilaksanakan. Pelanggaran THT ketiga dapat dikenakan sanksi pidana, denda atau kurungan. Tujuan melindungi TK dan orang lain, aset dan lingkungan hidup. Sasaran ketiga, yang pertama melindungi para pekerja dan orang lainnya di tempat kerja formal maupun informal. Yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dipakai secara aman dan efisien, menjamin proses produksi berjalan lancar. Nah, di sini ada yang sudah tahu apa faktor-faktor yang mempengaruhi K3? Belum, Mbak. Oh, belum. Jadi kita lanjut. Yang pertama, di beban kerja fisik dan mental. Nah, yang lingkungan kerja itu fisik, kimia, biologi, ergonomi, psikologi, kapasitas kerja, keterampilan, kesegaran jasmani dan rohani, status kesehatan atau gizi, usia, jenis kelamin, ukuran tubuh. Nah, dasar hukum Undang-Undang 1945 Nomor 13 Tahun 2003. Polisi Nasional ketiga berada di tangan Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Yang pertama, setiap kerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Yang kedua, untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Tujuan memberikan perlindungan atas keselamatan kerja. Yang pertama, tenaga kerja, orang lain, sumber-sumber produksi agar dapat dipakai secara aman dan efisien. Nah, di sini ada pengawasan ketiga. Pasal 5 ayat 1, pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaati undang-undang ini, membantu pelaksanaannya, dituntut profesional dan memiliki kompetensi. Yang pertama, memahami peraturan standar teknik ketiga yang luas. Yang kedua, ahli mengidentifikasi sumber bahaya dan ahli membuat regulasi syarat ketiga sesuai standar. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja, Pasal 6, ketentuan banding bagi yang tidak menerima keputusan direktur. Pasal 7, pengusaha membayar retribusi yang diatur oleh peraturan perundangan.
Ini kewajiban pengurus pasal 8, pemeriksaan keselamatan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan bekerja. Baru yang hendak dipindah ke tugas lain yang berpotensi bayar berkala minimal 1 tahun sekali oleh dokter perusahaan yang dibenarkan oleh menteri. Nah, di sini pasal 9 pembinaan menjelaskan dan menunjukkan pada tenaga kerja baru. Yang pertama, kondisi dan bahaya di tempat kerja. Semua pengaman dan alat perlindungan diharuskan menyediakan APD, menjelaskan cara dan sikap pekerja aman, mempekerjakan setelah yakin memahami K3, melakukan pembinaan, pencegahan kecelakaan, pemberantasan kebakaran, peningkatan K3, pemberian P3K, wajib memenuhi dan menaati syarat K3. Nah, di sini ada arti dan makna lambang pada bendera keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, yang palang kerja, bebas kecelakaan dan sakit akibat kerja. Roda gigi, bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Warna putih, bersih, suci. Warna hijau, selamat, sehat dan sejahtera. 11 gerigi roda, 11 bab dalam undang-undang keselamatan kerja. Nah, di sini ada sejarah K3. Sejarah K3 sekitar tahun 80 Vilnius, seorang ahli ensiklopedi bangsa Roma masyarakat, agar para pekerja tambang diharuskan memakai tutup hidung. Tahun 1450 Dominikus Fontana diserahi tugas membangun obelisk di tengah lapangan teater Roma. Ia selalu mengisyaratkan agar para pekerja memakai topi baja. Nah, pada abad 18 revolusi industri, kerja dilakukan secara perorangan atau kelompok kecil. Usaha pencegahan kecelakaan tidak terlalu sulit. Revolusi industri, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, terjadi peningkatan angka kecelakaan. Nah, sejarah K3 tahun 1919 Amerika Serikat memberlakukan Work Compensation Law. Tidak memandang apakah kecelakaan tersebut terjadi atas kesalahan si korban atau tidak, yang bersangkutan akan mendapat ganti rugi itu dalam pekerjaan. Nah, di Inggris harus dibuktikan bahwa kecelakaan tersebut bukanlah terjadi karena kesalahan si korban. Menurut H.W. Hendricks, titik awal keselamatan kerja yang mengakui terorganisir secara terarah, prinsip-prinsip yang dikemukakan Hendricks di tahun 1931 di bukunya Industrial Accident Prevention, merupakan unsur dasar bagi program keselamatan kerja saat ini. Nah, sini ada yang kedua, sejarah perkembangan K3. Pada abad 17 SM Raja Hammurabi, pada 5 abad KMT zaman Mosai, Yunani dan Romawi. Kembangan K3 mengikuti penggunaan teknologi APD, safety device dan alat-alat pengaman industrial. Nah, pada abad 18 revolusi industri, revolusi listrik dan mekanisasi, revolusi Inggris, compensation law atau AS. Indonesia, pemerintah Hindia Belanda. Perubahan sistem kerja tenaga mesin, pengenalan metode baru pengolahan bahan baku, perorganisasian pekerja, muncul penyakit berhubungan dan pemajanan. Era manajemen pada tahun 1931. Dari 1931 teori domino, Wirtz, German, teori Cassius model, isu SMK 3 dan lain-lain. Sejarah peraturan K3 Indonesia. Yang pertama, peraturan K3 periode tahun 1847 sampai 12 Januari 1970. Tahun 1847 Hindia Belanda melakukan pengawasan penggunaan mesin uap, keselamatan ditujukan pada K3, belum pada rakyat Indonesia. Kedua, 28 Februari 1852 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Statute nomor 20 tentang keselamatan dan
pemakaian mesin uang. Nah, menurut Felix Lemon tahun 1910 Statement nomor 406 tentang keselamatan kerja pemakaian diesel dan listrik industri pengolahan. Stone Organisation dan Stone tahun 1930 tentang keselamatan pemakaian pesawat uang sampai saat ini diterima menjadi undang-undang dan peraturan uang. Oke, selanjutnya kita masuk ke teori keselamatan kerja. Jenis kerugian diibaratkan gunung es, yang mana kerugian yang jelas atau dapat dihitung hanya puncak gunung es yang terlihat di permukaan laut. Sedangkan kerugian yang tidak tampak yang tersembunyi dalam air justru melebihi puncaknya dan terus membesar sampai dasar gunung. Yang kedua, pada kenyataannya kerugian yang terbesar yang merupakan kerugian yang tidak tergantikan adalah dampak atau kerugian yang tak jelas terlihat namun berdampak jelas pada perusahaan, karena jenis kerugian ini adalah suatu risiko yang tidak dapat dialihkan ke perusahaan asuransi, seperti hilangnya kepercayaan masyarakat dan pencemaran nama baik. Nah, teknik penyelidikan kecelakaan kerja: yang pertama, mengamankan tempat kejadian; yang kedua, mengumpulkan fakta atau informasi; yang ketiga, menentukan urutan kejadian; yang keempat, menentukan penyebab; yang kelima, membuat rekomendasi perbaikan; menyusun laporan. Contoh, belangko laporan terdapat pada lampiran tersebut. Penyebab dan akibat kerugian. Yang pertama, operasi tanpa otorasi, gagal memperingatkan, gagal mengamankan, kecepatan tidak layak, membuat alat pengaman tidak berfungsi, pakai alat rusak, pakai APD tidak layak, penguatan tidak layak, penempatan tidak layak, mengangkat tidak layak, posisi tidak aman, servis alat beroperasi, bercanda, main-main, mabuk alkohol, obat, gagal mengikuti prosedur, kondisi tak aman, pelindung atau pembatas tidak layak, APD kurang, tidak layak, peralatan rusak, ruang kerja sempit atau terbatas, sistem peringatan kurang, bahaya kebakaran, kebersihan perhatian kurang, kebisingan, terpapar radiasi, temperatur ekstrim, penerangan tidak layak, ventilasi tidak layak, lingkungan tidak aman. Nah, di sini ada objek pengawasan ketiga. Pertama, bangunan tempat kerja; yang kedua, mesin; tiga, pesawat; empat, instalasi; lima, alat kerja atau perkakas kerja; yang keenam, bahan; yang tujuh, lingkungan kerja; yang delapan, sifat kerja; yang kesembilan, cara kerja; yang kesepuluh, proses produksi; yang 11, lembaga; yang ke-12, tenaga kerja. Nah, di sini anak-anak, apakah ada yang tahu tentang prinsip-prinsip dasar pencegahan kecelakaan kerja? Belum, Pak. Oke, baiklah, di sini kita akan menjelaskan prinsip dasar pencegahan kecelakaan kerja. Pertama, menemukan fakta atau masalah, atau saya sebut identifikasi masalah, analisis, penilaian risiko, pemeringatan risiko. Yang ketiga, pemilihan atau penetapan alternatif atau pemecahan, mengendalikan risiko. Yang keempat, pelaksanaan, itu tindakan. Yang kelima, pengawasan, sejauh mana pelaksanaan tidak menyimpang dari rencana. Nah, di sini kita akan masuk ke pengenalan APD. Nah, definisi, ada yang tahu dengan definisi apa itu APD? Tidak tahu, Pak. Jadi APD itu alat pelindung diri. Nah, definisi suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Nah, sini ada jenis-jenis. Yang pertama, alat pelindung kepala. Fungsi melindungi kepala dari benturan teratup, benda tajam atau benda keras.
kejatuhan atau terpukul oleh benda-benda yang melayang atau muncul di udara, radiasi panas, api dan percikan bahan-bahan kimia. Yang kedua, alat pelindung mata dan muka. Yang pertama, percikan bahan-bahan korosif. Yang kedua, kemasukan debu-debu atau partikel yang melayang di udara. Yang ketiga, lemparan benda kecil. Yang kelima, yang keempat, pemajanan gas-gas atau uap-uap kimia yang dapat menyebabkan iritasi dan pada mata. Radiasi gelombang elektromagnetik yang menion maupun yang tidak menion. Nah, yang ke-7, pancaran cahaya. Yang ke-8, benturan atau pukulan benda keras atau benda tajam. Nah, di sini alat pelindung mata dan muka. Jenis kacamata Speedless Google tameng muka atau disebut pensil. Nah, pengenalan yang alat pelindung telinga. Fungsi melindungi alat pendengaran dari kebisingan dan melindungi telinga dari percikan api atau logam-logam yang panas. Nah, jenisnya ada sumbat telinga atau earplug. Yang kedua, penutup telinga atau earbud. Nah, alat pelindung pernapasan memberikan perlindungan organ pernapasan akibat pencemaran udara oleh faktor kimia seperti debu, uap, gas, bum, asap, mis, kabut dan sebagainya. Nah, jenisnya itu yang pertama, respirator untuk memurnikan udara, respirator untuk memasuk udara. Nah, di sini ada pelindung tangan. Fungsi melindungi tangan dan jari-jari dari pajanan api. Oke, pelindung tangan melindungi tangan dan jari-jari tangan dari pajanan api, panas, dingin, radiasi elektromagnetik, radiasi menion, listrik, bahan kimia, benturan dan pukulan, tergores, terinfeksi. Sarung tangan biasa, mitten, headband, slip. Nah, masih ada pelindung kaki. Melindungi kaki dari limpaan, benda-benda berat, tertuang logam panas, cair dan bahan kimia korosif, penyakit kulit, tersandung, terpleset dan gelincir. Nah, di sini kita ada jenis sepatu keselamatan pada pekerjaan pelururan dan pengecoran logam, sepatu keselamatan pada tempat pengerjaan dan berpotensi bahaya ledakan, sepatu keselamatan pada tempat kerja yang berpotensi bahaya listrik, sepatu kerja untuk pekerja bangunan atau konstruksi, sepatu kerja pada tempat kerja yang basah atau licin, sepatu keselamatan untuk mencegah bahaya terinjak benda-benda runcing, sepatu keselamatan untuk mencegah dari kontak bahan kimia. Nah, pakaian pelindung melindungi sebagian atau seluruh bagian tubuh dari bahaya percikan bahan-bahan kimia, radiasi, panas, bunga api maupun api. Nah, jenis itu ada apron menutup sebagian tubuh mulai dari dada sampai lutut. Yang kedua, operalis menutup seluruh tubuh. Nah, tali dan sabuk pengaman digunakan untuk mengurangi risiko bahaya fisik apabila si pemakai terjatuh. Yang pertama, penggantung. Yang kedua, pelana atau harness. Nah, langkah-langkah mencegah kecelakaan menurut ILO, peraturan perundang-undang, ketentuan dan syarat ketiga mengikuti perkembangan ilmu, pengetahuan, teknik dan teknologi, penerapan ketentuan syarat ketiga sejak tahap rekayasa, pengawasan dan pemantauan pelaksanaan ketiga, standarisasi standar ketiga maju akan menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan ketiga. Yang ketiga itu inspeksi atau pemeriksaan, suatu kegiatan bukti sejauh mana kondisi tempat kerja masih memenuhi ketentuan dan persyaratan ketiga. Nah, yang keempat, riset teknis, medis, psikologis dan statistik. Riset atau penelitian untuk menunjang TKT kemajuan bid K3 sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknik dan teknologi.
pendidikan dan latihan, peningkatan kesadaran, kualitas pengetahuan dan penampilan KPK. Persuasi, cara penyuluhan dan pendekatan di bidang K3, bukan melalui penerapan dan pemaksaan melalui sanksi-sanksi. Selanjutnya pada yang bertanya tentang K3 ini, Saya Pak. terus boleh? Jadi K3 ini kan sering dipakai di PT-PT kan Pak. Nah jadi pertanyaannya itu bagaimana mengatasi peserta yang sering ngeyel Pak diingati K3 tersebut? Untuk peserta yang susah dibilang ini ketiga itu kita tekankan, harus ditekankan memakai APD tersebut agar tidak terjadi dari hal-hal yang tidak ingin terjadi. Mungkin itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi kita akan mengenali dan mengetahui definisi kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja ketiga difilosofikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya yang menuju masyarakat makmur dan sejahtera, sedangkan dalam usaha mencegah kemungkinan terjadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Ketiga tidak dapat dipisahkan dengan proses produksi baik jasa maupun industri. Ketiga adalah suatu kondisi dalam kerjaan yang sehat dan aman baik itu bagi kerjaan perusahaan maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Pabrik atau tempat kerja tersebut ketiga juga merupakan suatu usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat dapat mengakibatkan kecelakaan. Di Indonesia, undang-undang yang mengatur mengenai K3 yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja ini mengatur dengan jelas tentang pimpinan tempat kerja dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Undang-undang ini menyatakan bahwa khususnya perusahaan berkewajiban memeriksa kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik pekerja yang baru maupun yang akan dipindahkan ke tempat kerja baru sesuai dengan sifat kerja diberikan kepada pekerja. Pekerja juga berkewajiban memakai APD dengan tepat dan benar serta mematuhi semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 23 tentang kesehatan kerja juga menekankan pentingnya kesehatan kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya hingga diperoleh produktivitas kerja yang optimal. Karena itu kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, mencegah penyakit akibat kerja dan syarat kesehatan kerja. Mungkin materi kita cukup sampai di sini saja. Apakah anak-anak ada yang ingin bertanya? Apakah sudah cukup? Baik Pak, sudah cukup Pak. Oke, jadi ini tugas untuk anak-anak ini kalian cari modul dan jurnal-jurnal K3. Setelah itu dikirim lewat Drive. Itu deadline-nya sampai pertemuan selanjutnya. Mungkin Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.